Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ada yang merasa sakit? Tidak. Alhamdulillah, saya lihat ternyata anak-anak siang ini lumayan ceria-ceria semua ya. Ada yang ngantuk? Ada. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, anak-anak, kita lihat di sekitar kita, di bawah bangku, apakah ada sampah di bawah kalian? Kalau ada silakan dibuang di luar. Ada. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian sudah ganteng dan cantik-cantik ya, dari pakaiannya, dari kelasnya. Oke, bagus sekali. Nah, oke anak-anak. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu akan mengawali dulu dengan berdoa. Sebelum berdoa, Ketua kelas minta tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Oke, silakan Radit. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa untuk agama dan untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dan berdoa. Oke, terima kasih Radit. Oke anak-anak, sebelumnya saya absen dulu ya. Abian, Afrah, Aisyah, Almira, Amanda, Amira, Anak Agung, Akila, Azahra. Azahra kenapa enggak masuk? Ya. Cahaya, Kalista, Karisa, Cikwita, Sinta, Devi, iya, Farelia, Fatia, Gavin, Jose, Keisha, Loveta, Muhammad Albani, Revano, Firzan, Safi, Naldo, Nur, Nurul, Amelia, Nurus, Pradipta, Raditya, Rana, Raihandika, Safina, Zedan, oke anak-anak, sang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai kecerdasan artifisial. Jadi ini adalah bukan mata pelajaran, tapi ini nanti akan kita kolaborasikan dengan mata pelajaran informatika. Ya, jadi kalau kakak kelas kalian dulu untuk materi KKA itu mereka belum dapat. Jadi kalian baru dapat tahun ini untuk materi KKA. Sebenarnya KKA itu untuk tahun pelajaran sekarang 2025-2026 itu mulai dari jenjang SD. Ya. Jadi SD mulai dari kelas 5, kelas 6 itu sekarang di kurikulum yang baru itu mendapatkan materi KKA. Tetapi jangan berpikir KKA-nya seperti kalian yang di jenjang SMA. Otomatis KKA-nya juga berbeda mereka. Jadi SMP juga dapat, kelas 10 juga sama, diintegrasikan atau dikolaborasikan dengan pelajaran informatika. Untuk kelas 11 juga sama seperti itu. Ya. Jadi ini pelajaran baru. Tapi bukan berarti baru untuk kalian. Saya yakin kalian juga sudah mengenal KKA ini. Nanti yang kita bahas yaitu pemanfaatan pada area umum dan khusus dalam penggunaan KA.
KA itu sebenarnya nama baru. Nama lamanya apa? AI atau Artificial Intelligence. Apakah kalian pernah menggunakan AI atau KA berarti? Biasanya digunakan untuk apa? Belajar, mencari informasi, apa lagi? Tanya apa? Tanya jawab dengan KA. Ya, ada yang bilang seperti ini. Kalau teman, kalau ditanya mungkin jawabannya kadang kalau ada waktu dijawab. Kalau tidak ada waktu, ya gak dijawab. Tapi berbeda dengan KA. KA itu kapanpun kalau kita mau, pasti dia akan menjawab. Ya, tapi sebenarnya KA itu juga produk manusia. Tetapi kenyataannya KA dengan manusia, bagaimana tingkat kepintarannya? Jauh. Jauhnya bagaimana? Pinter KA-nya ya. Berarti KA sudah luar biasa ya, bisa menggantikan manusia. Nah, KA tidak bisa menggantikan sepenuhnya manusia. Tetapi kalau kita lihat di kenyataannya, ya, sekarang banyak sekali tenaga manusia yang sudah digantikan oleh KA itu atau AI itu, ya. Jadi kita juga harus tahu kira-kira manfaatnya apa sih? Pasti ada positif dan juga ada negatifnya. Itu semua hal juga sama seperti itu. Nah, oke. Sebelum masuk ke pelajaran kita pretest dulu ya. Untuk pretestnya, linknya sudah Ibu kasihkan ke grup kelas kalian. Silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Dua menit lagi.
Oke, sudah selesai untuk pretestnya? Sudah ya, waktunya sudah habis untuk pretestnya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, apakah mungkin kecerdasan artifisial bisa menyembuhkan orang sakit? Bisa apa enggak? Ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Oke, Daniel, gimana? Oke, untuk menyembuhkan orang sakit secara langsung mungkin tidak bisa, tapi ketika ada orang yang ingin menyembuhkan dan menanyakan bagaimana caranya, apa obatnya, dan bagaimana ketentuan untuk melakukannya, mungkin itu bisa dicari dari AI ini. Oke. Untuk menyembuhkan tidak bisa. Oke. Berarti yakin ya tidak bisa menyembuhkan ya? Oke. Ada jawaban lain? Tidak ada? Semuanya sama jawabannya dengan Daniel? Setuju dengan jawabannya Daniel? Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat, kira-kira ada nggak sih aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya seperti itu? Ada nggak? Apa? Halodoc. Nah, secara tidak langsung atau mungkin kita tidak menyadari kalau ternyata itu termasuk dalam KA. Ya. Ada Google Earth. Pernah dengar? Nah, seperti itu. Berarti kan kita sebenarnya sudah jejeran ya, atau sudah bersandingan dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngomong bisa menyembuhkan orang sakit, ya tentu tidak bisa. Ya,
Tidak bisa. Tapi kita bisa mencari informasi dari KA itu tadi atau pemanfaatannya KA. Oke? Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, hal apa aja sih yang mau kita pelajari? Yang pertama, karakteristiknya KA. Yang kedua, implementasinya KA. Yang ketiga, kecerdasan KA dalam ranah umum dan khusus. Yang keempat, ilustrasi penerapan KA dalam bidang umum dan khusus. Nah, sekarang implementasinya KA. Nah, dalam penggunaannya KA, sebelum kita menyuruh KA untuk bekerja, apa sih yang kita lakukan? Apa kira-kira? Memberi prompt. Apalagi? Apa? Ketika kita mau menyuruh dia bekerja, berarti kita harus ngapain dulu supaya dia bisa bekerja? Memberikan informasi terkait yang akan kita perintahkan. Apalagi? Memberikan gambaran. Oke. Dan tahapan yang harus mereka lakukan. Ini malah lebih kompleks lagi. Ya. Nah, ternyata dalam implementasinya KA di situ terbagi menjadi beberapa tahapan. Ini sebenarnya sama ketika kita mau mengerjakan soal. Ya. Kalau kita mau mengerjakan soal, sebelum kita mengerjakan soal, apa yang kita lakukan? Membaca soal itu kan? Ya, membaca soal itu. Sebelum kita membaca, berarti kan kita harus tahu dulu, oh, sekarang pelajaran ini mengerjakan soal ini. Kita baca dulu. Setelah kita baca, berarti kan kita pahami apa sih permintaan dari soal ini. Gitu kan? Nah, setelah kita tahu permintaan dari soal ini, baru kita bekerja kan? Kita bekerja, kita mencari, kita menghitung, terus kita mencari dari sumber-sumber lain kan seperti itu. Setelah itu kan dia muncul hasilnya, ya. Nah, sebenarnya implementasinya KA sama seperti itu. Jadi mungkin yang kita tahu itu barang jadinya KA. Pernah kalian menyuruh KA membuat gambar? Nah, pada saat kita nyuruh mereka membuat gambar, otomatis kita harus memasukkan perintah dulu kan? Perintah itu yang namanya disebut dengan prompt. Perintah kita. Kalau semakin jelas perintah kita, maka KA-nya juga dia akan semakin kompleks hasilnya. Nah, setelah kita memasukkan perintahnya, misalnya kita meminta gambar pemandangan. Nah, pemandangan yang bagaimana? Kan seperti itu. Nah, otomatis dari KA itu dia akan bekerja. Nah, kadang itu dia pasti mikir, pasti jawab, tunggu sebentar. Ada orang lain yang menginginkan gambar seperti itu. Itu. Nanti kita coba lain waktu. Seperti itu. Jadi di situ mereka juga berproses. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi, juga tidak. Tapi kita dapatnya kan langsung secara cepat. Ya, beda dengan temanmu misalnya. Ditanya masih mikir berapa menit lagi baru dia jawab. Tapi kalau KA mungkin dalam waktu beberapa detik saja dia sudah muncul hasilnya. Ya? Ya apa Kak? Ya. Oke. Yang pertama di sini ada masukan. Masukan di sini berarti berupa datanya. Kita mau data apa? Di situ terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama pertanyaan, perintah suara, teks, dan gambar. Kalau pertanyaan, ini sudah sering kalian lakukan ya, ke KA ya. Yang kedua, kalau perintah suara. Ada yang pernah? Pakai apa? Nah, seperti itu. Nanti perintah suara itu bisa macam-macam di KA.
dia bisa membuat lagu juga. Seperti itu. Jadi macam-macam sekarang. Teknologi tambah canggih, kita juga harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti, yuk kita terbelakang. Itu aja. Kemudian ada teks di situ. Teks ini saya yakin juga sudah sering kalian lakukan. Yang keempat di situ ada gambar. Nah, gambar ini seperti yang tadi saya ngomong, semakin dia kompleks perintahnya, semakin dia hasilnya semakin bagus. Tapi pasti ada perbedaan antara hasil KA dengan hasilnya manusia. Itu ada bedanya. Nah, setelah masukan, berarti nanti otomatis ada prosesnya. Nah, prosesnya di sini algoritma kecerdasan artifisial. Sudah tahu algoritma? Apa algoritma itu? Langkah-langkah penyelesaian permasalahan atau histori atau tahapan-tahapan. Ya. Setiap hari kalian buka YouTube? Ya. Iya apa Kak? Ya. Ya, saya sendiri juga iya kayak iya. Ya. Kalau di YouTube itu semakin sering kita, misalnya kita mau mencari dunianya kucing, otomatis di historinya itu juga yang muncul juga dunianya kucing. Sama seperti kalau kita belanja online, ya. Pernah belanja online kan? Setiap hari? Sampai setiap hari rek ya. Ya, sama seperti itu. Kalau kita belanja online juga sama. Nanti di historinya apa yang kita cari itu juga ada. Nah, itu berarti dia masuk di algoritmanya ini. Itu ya. Berarti prosesnya. Nah, luarannya atau hasilnya berarti di sini ada yang namanya outputnya, prediksi dan outputnya. Di sini juga sama, berarti sesuai dengan masukannya tadi. Sama ada 4 juga. Sebenarnya KA itu hasilnya mau kita pakai juga enggak apa-apa kan. Kalau kita tidak pakai pun juga enggak apa-apa gitu loh. Jadi kita harus tahu manfaatnya. Jangan misalnya sampai disuruh mencari sama gurumu. Anak-anak silakan cari materi pemanfaatan KA. Nah, seperti itu, tapi jangan langsung diambil hasilnya. Berarti kita harus menyaring dulu. Menyaring dulu baru kita gunakan. Itu etikanya dalam KA. Jadi harus ada seperti itu. Untuk pengoperasian perangkat KA sama sebenarnya sama yang tadi. Yang pertama ada input data, yang kedua pemrosesan, yang ketiga pelatihan model, yang keempat interferensi, yang kelima ada outputnya, yang keenam ada umpan baliknya. Nah, ini ada video. Tahun 2050, robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat bukan selesai. Ini power era. Masya Allah. Nyatanya mereka nggak seperti itu. Tapi apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programmernya biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi,
sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Nah, yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita ngerasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption dengan instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini jugalah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus ningkatin skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai ke bahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang udah dilakuin berbulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lainnya. Jadi itulah dia AI dan segala ceritanya, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajarin dan nyikapin AI dari 2 sisi, kita juga harus punya sifat satu ini. Ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Video tadi menjelaskan tentang apa? Kecerdasan artifisial ya. Berarti kan ada beberapa pekerjaan yang dianggap sudah digantikan oleh AI. Nah, berarti kan kita juga harus mikir sekarang. Kita sebagai manusia tidak boleh terkalahkan oleh AI. Oke ya. Nah, ini kecerdasan artifisial dalam ranah pemanfaatan umum dan khusus. Bisa dilihat? Sebelumnya kita ice breaking dulu. Oke, anak-anak silakan berdiri semua. Loh ya, oke. Bagaimana? Masih ngantuk atau bagaimana ini? Semangat ya, oke. Kalau Bu Penny bilang 1, berarti tepuknya 1 kali. Ayo dicoba, 1. Kalau Bu Penny bilang 2, berarti tepuknya
2 kali. Berarti kita latihan konsentrasi ya. Kalau saya bilang 3, berarti tepuknya 3 kali. Oke, kita coba sekarang. 3, 1, 2, 1. Oke, belum. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, kita mulai lagi. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana? Ngantuknya? Masih ngantuk atau gimana? Tidak dong, tetap semangat ya. Meskipun ini sudah jam-jam rawan. Oke ya? Oke. Nah, ini penerapan AI atau KA. Di sini ada pemanfaatan umum dan pemanfaatan khusus. Berarti kalau kita ngomong umum, berarti itu secara garis besarnya. Ya, seperti itu. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua pemerintah, yang ketiga pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan industri. Dan untuk khususnya nanti ada di bidang teknologi dan rekayasa, TIK, seni dan pariwisata, agrobisnis, dan agroteknologi. Untuk pembahasannya saya lanjutkan di selanjutnya. Nah, ini yang pertama, berarti kalau kita ngomong seperti ini, berarti dia bahasanya dalam bidang umum, berarti tidak di khususnya. Yang pertama di bidang kesehatan. Nah, seperti tadi kita sudah menyenggol sedikit dalam dunia kesehatan. Tadi di awal saya tanya, apakah KA bisa menyembuhkan penyakit? Tidak, tapi KA dia hanya bisa mendeteksi, kan seperti itu aja. Berarti otomatis kita ada aplikasi atau ada pemanfaatannya di situ. KA dapat menganalisis hasil pencitraan medis seperti CT scan, tahu CT scan? MRI atau ronsen untuk mendeteksi penyakit seperti kanker, pneumonia, dan kelainan otak. Nah, contohnya pakai Google Health, ini kurang geo. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, KA dapat menyusun laporan keuangan secara otomatis. Ini kalau ekonomi ya, kalian kan IPA. Menganalisis neraca, mendeteksi ketidakwajaran data. Contohnya, dia bisa pakai Xero dan QuickBook. Yang ketiga, dalam bidang pemerintahan, KA digunakan untuk pengawasan area pabrik melalui CCTV pintar. Ini di Surabaya sudah ada, kalau di Gresik belum ada, di Surabaya itu sudah ada. Jadi nanti kalau misalnya kantor pemerintahan itu jam 8 kok masih sepi, dia langsung didatangi. Seperti itu. Itu kalau di Surabaya. Gresik belum ada. Semoga harapan kita Gresik sudah ada di tahun-tahun kemudian. Ya. Pengenalan wajah hingga analisis perilaku mencurigakan di tempat umum. Selanjutnya dalam bidang umum ada pendidikan. Nanti akan kita coba ya pakai teachable mesin. Sudah tahu? Nah, oke. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya, saya tidak tahu kapan, nanti kita akan mencoba untuk ini. Tapi kalau mencoba ini kita usahakan pakai laptop. Ya, itu. Yang kelima ada kebudayaan, digitalisasi dan pelestarian warisan budaya, virtual museum dan augmented dan lain-lain. Untuk bidang industri, optimalisasi rantai pasokan, berbasis KA, keamanan dan keselamatan kerja. Nah, ini untuk bidang khususnya. Berarti dari umum tadi dibawa ke khusus. Seperti kalau pelajaran bahasa Indonesia kan ada kalimat umum, ada kalimat khusus. Berarti kalau khusus itu berarti lebih mendetail lagi. Ya. Dalam teknologi dan rekayasa, pabrik Toyota telah mengadopsi AI, Powered Robotic Arm yang mampu belajar dari gerakan operator. Berarti kan semakin canggih ya sekarang ini. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Ada seni, kerajinan, dan pariwisata. Ini menggunakan Adobe Sensei, memanfaatkan KA generatif untuk menghasilkan pola yang bisa dimanfaatkan pada kain tradisional dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Yang keempat, agrobisnis dan agroteknologi.
Ini ada video lagi. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang artificial intelligence atau biasa dikenal dengan kecerdasan buatan. Pertama kita akan membahas tentang apa itu artificial intelligence atau disingkat AI. AI merupakan rekayasa teknologi yang memungkinkan sistem komputer, software, yang dibuat dan diprogram untuk dapat berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. AI memiliki karakteristik yakni memiliki kemampuan dalam merasionalisasi serta mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Umumnya AI digunakan untuk pembelajaran, penalaran, dan lain sebagainya. AI dibagi menjadi dua kategori yakni yang pertama weak AI. Weak AI biasanya dibuat untuk melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya seperti permainan video hingga virtual assistant layaknya Alexa pada Amazon dan Siri pada Apple. Kemudian yang kedua adalah strong AI. Sistem pada strong AI lebih kompleks. Strong AI akan menjalankan perintah atau tugas semirip mungkin dengan manusia. Sistem ini lebih rumit dan mereka diprogram untuk menangani situasi di mana mereka mungkin diminta untuk memecahkan masalah. Strong AI dapat ditemukan pada jenis aplikasi seperti mobil self-driving atau ruang operasi rumah sakit. Terus bagaimana kalau AI ini diterapkan dalam birokrasi dan pelayanan publik? Yuk simak penjelasannya di video ini. Beberapa manfaat AI jika diterapkan dalam birokrasi dan pelayanan publik antara lain. Pertama, kinerja pemerintah menjadi lebih efektif sebab AI dapat mempercepat proses birokrasi sehingga dapat mengefisienkan waktu dan biaya. Yang kedua, membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam banyak aspek terutama yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik. Yang ketiga, peningkatan produktivitas pada kinerja pemerintahan karena banyak dari tugas pemerintah yang dapat didelegasikan dengan menggunakan perangkat teknologi. Yang keempat, alur birokrasi menjadi lebih efisien karena pelayanan bersifat pelayanan terpadu satu pintu. Yang terakhir, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dikutip dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2045. Ada 5 bidang prioritas yang mempunyai potensi pengembangan implementasi dan pemanfaatan kecerdasan artifisial yakni: pertama, bidang kesehatan. Inovasi teknologi kecerdasan artifisial digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan dan penurunan biaya kesehatan. Dengan menerapkan AI maka mekanisme telemedis membuat pasien mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan atau dokter. Yang kedua, bidang reformasi birokrasi. Beberapa bentuk penerapan AI di bidang ini seperti pengembangan chatbot yang dapat melayani komunikasi dua arah dengan masyarakat selama 24 jam. Bidang yang ketiga yakni bidang pendidikan. Pengembangan AI di masa mendatang akan mengarah ke precision learning. Pembelajaran tidak hanya memperhitungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, namun juga memperhitungkan behavior atau kebiasaan siswa sehari-hari. Bidang keempat yakni bidang ketahanan pangan. Penerapan AI dapat dilakukan pada image satelit untuk mengidentifikasi daerah dengan akses listrik dan yang belum. Bahkan AI juga dapat mengidentifikasi komoditas yang ditanam dalam suatu wilayah dan prediksi panen masing-masing komoditas. Terakhir, bidang mobilitas dan kota cerdas. Contohnya seperti solusi manajemen lalu lintas cerdas untuk memastikan penduduk dapat berpindah dengan cepat dan aman.
Contoh penerapan AI dalam pelayanan publik seperti e-tilang yang berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dengan kamera CCTV. Kedua ada e-Satria atau Electronic Self-Assessment Tax Reporting Apps. Aplikasi ini membuat masyarakat dapat melaporkan pajak secara online tanpa datang ke kantor pajak. Ketiga ada Gampil atau Gadget Application Mobile Phone License. Ini adalah aplikasi pelayanan perizinan online berbasis mobile atau smartphone. Namun penerapan AI pada birokrasi dan pelayanan publik dapat menimbulkan dampak negatif seperti pengangguran dan munculnya kejahatan dunia maya atau hacker. Nah, bagaimana tanggapan kalian terkait penerapan AI dalam birokrasi dan pelayanan publik? Setuju atau tidak setuju? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sampai. Oke, dari video tadi menjelaskan tentang apa? Pemanfaatan KA ya dalam berbagai bidang. Nah, oke, selanjutnya buatlah menjadi 6 kelompok. Nah, tugas setiap kelompok buatlah mind map pemanfaatan KA dalam bidang. Yang pertama kesehatan, yang kedua ekonomi, ketiga pemerintah, 4 pendidikan, kelima kebudayaan, yang keenam industri. Kelompoknya sudah dibentuk ya? Ya. Oke, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di mana? 1. Kelompok 2? Oke, kelompok 3. Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kelompok 6? Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit ya. Oke, silakan. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, nanti hasilnya ditampilkan di depan. Jadi gantian nanti maju per kelompok 1 per 1. Oh, bebas. Ya bebas, itu terserah. Minta tolong 2, iki berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minta tolong 1 anak pindah ke sana, kelompok sana. Laki-laki 1 pindah ke sana. Ayo cepat. Iya, langsung sana. Revano di sini.
Kene Al. Mbak sama di mana? Sini. Sini loh. No, sana. Sini. Nah, cek. Kenapa? Loh, gak di utama Radita kemarin. Iya. Peace. Kalian pakai apa? Itu punyanya ini. Oh iya. Siap. Iya, silakan. Untungnya sudah tidak kayak sedih teman-teman. Ya itu Injil. Tahu nih. Oh begitu. Yang sudah selesai nanti bisa dikirim ya di link tugas ya. Nanti masuk ke Google Drive biar saya langsung tahu hasilnya. Kenapa? Itu mati. Itu mati. Oh gitu. Di situ. Oh, kenapa? Ya nggak apa. Iya. Contohnya kayak gini loh. Kalau infografis kuning. Jangan. Yes, kecil. Kayak gitu loh. PPT. Ayo kurang 20 menit lagi. Ratih dari Bali tadi. Iya, Ratih dari Bali. Oh, keturunannya, tapi semua sudah di sini. Oh, namanya anak Agung gitu loh.
Thank you.
Lima menit lagi ya. Yang sudah selesai bisa dikirim.
Kelompok 1 sudah masuk. Oke, terima kasih. Nggak usah, nggak apa-apa. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Oke, sudah masuk hasilnya. Ya, 11.6 kemarin masuk di rumah informatika kemarin sama.
Ini gue ada revisi dari Kelompokmu. Saya rename kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, tapi Ayo yang lain, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Kumpul lagi. Ayo dong kumpul aja. Nanti yang maju kelompokmu sama kelompoknya Daniel aja. Cepet kumpul. Mantap kumpul. Radit kelompok berapa, Dit? Kelompok berapa? Mana? Kelompok 2 yang mana? Ayo cepet. Infografis, ini kelompoknya siapa? Kelompoknya? Oh iya, nggak usah, nggak apa-apa. Kelompok 4, KA Industri. Kelompok 4 mana? Sudah ya, yang lain bisa dikumpulkan. Untuk yang maju, ini perwakilan aja saya ambil 2 kelompok. Ya, dari kelompok 6 sama kelompok 4. Silakan kelompok 6 terlebih dulu.
Oh, betul. 4 sama 4. Apa ya? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan bit mapping dari kami yang tentang ekonomi. Jadi, perkenalkan saya Nur Amelia Maulida, absen 29. Dan saya Nalda dari Daniel, absen 27. Saya Aisyah Akila, absen 3. Dan saya Ana Agung Maulida Saraswati, absen 7. Jadi kelompok kita itu menjelaskan tentang pemanfaatan KA di bidang ekonomi. Kepentingan dari KA yaitu meningkatkan efisiensi. AI mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, KA juga dapat mengurangi biaya operasional, seperti menggantikan pekerjaan rutin, sehingga menghemat gaji dan sumber daya yang kita miliki. Yang kedua yaitu pemanfaatan AI. Di sini ada finansial, digunakan untuk deteksi penipuan, manajemen risiko. Yang kedua yaitu e-commerce. AI mempersonalisasikan rekomendasi produk dan mengatur harga dinamis. Pertanian otomatis proses prediksi dan prediksi hasil panen. Yang ketiga yaitu Jadi untuk yang ketiga adalah dampak positif. Yang pertama itu adalah produktivitas peningkatan. Nah, kenapa sih? Karena AI atau robot yang akan menggantikan manusia itu tidak memerlukan libur, makan, dan juga istirahat. Sehingga dia akan selalu produktivitas dan mungkin itu hanya membutuhkan maintenance yang sangat sebentar. Lalu ada inovasi bisnis baru. Inovasi bisnis baru ini itu seperti e-commerce online yang sekarang. Nah, itu kemungkinan akan digantikan oleh AI. Kenapa? Karena AI lebih cepat dalam merinci dan juga memanajemen produk. Yang ketiga ada peluang kerja baru. Nah, peluang kerja baru ini itu akan diambil dari ahli-ahli yang memang mau mempelajari dari AI ini. Jadi ketika kita tidak mau mempelajari AI ini, kita akan tertinggal. Nah, selanjutnya ada dampak negatif, yaitu pengangguran struktural. Mengapa sih kok bisa terjadi pengangguran struktural? Karena AI sendiri telah menggantikan manusia, begitu. Walaupun tidak signifikan. Seperti yang saya bilang tadi, AI tidak perlu bekerja, tidak perlu istirahat, tidak perlu liburan, dan juga tidak perlu makan. Sehingga itu lebih efisien bagi pemilik perusahaan yang menggunakan AI. Lalu ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi ini bisa terjadi karena suatu perusahaan memiliki teknologi yang lebih maju dibandingkan perusahaan lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Perusahaan tersebut akan melakukan produktivitas lebih tinggi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia bisa mematok harga serendah mungkin. Karena tidak memerlukan untuk pembayaran gaji karyawan dan juga yang lainnya. Lalu privasi dan etika. Nah, untuk saat ini privasi dan etika ini sangat-sangat kurang sekali untuk perlindungannya, sehingga data kita mudah sekali untuk digunakan sebagai kesalahgunaan untuk orang lain. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan yang terjadi pada bidang yang menggunakan AI dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah kurangnya tenaga ahli di bidang AI. Nah, ini bisa terjadi gara-gara mungkin lapangan kerjanya kurang di beberapa bagian di negara kita sendiri dan juga di negara-negara lain juga mungkin ya lapangan kerjanya juga kurang dan kebanyakan yang minat juga mungkin tidak banyak ya, makanya itu jadi para ahli yang atau orang-orang yang melanjutkan dalam profesi tersebut itu tidak sampai akhirnya di mana mereka itu tidak
sanggup atau mungkin tidak cocok untuk mendapatkan pekerjaan pada sesuatu yang spesifik. Kemudian itu biaya investasi tinggi untuk riset dan infrastruktur. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya di berbagai aplikasi atau situs-situs yang menggunakan AI itu kan mereka kan biasanya kan memberikan free trial, dan free trial itu cuma untuk 7 hari saja. Untuk selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan lebih bagus itu perlu mendaftarkan untuk servisnya mereka sendiri, dan itu juga harus membayar per bulanan juga. Makanya itu kalau misalnya mau mempunyai atau menggunakan AI yang atau dengan spek yang bagus itu juga memerlukan biaya, dan itu juga per bulan. Kemudian kesenjangan teknologi antara negara maju dan berkembang. Ini itu maksudnya itu AI itu tidak gampang untuk diakses untuk negara-negara yang mungkin tidak mempunyai oportunitas yang sama dengan negara-negara yang maju. Jadi mereka itu ya sudah kekurangan tenaga kerja, alatnya juga nggak ada, jadi ada kesenjangan sedikit di sana, dan ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Ini juga kalau yang pertama itu memfokuskan kepada tenaga kerja yang kurang atau lapangan kerja yang kurang, ketergantungan berlebihan terhadap teknologi ini juga berkontribusi banyak karena perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak ingin mengambil manusia lagi untuk mengerjakan pekerjaan mereka dan lebih mendingan memakai teknologi AI, itu juga satu orang-orang tidak bisa susah mendapatkan pekerjaan, dan kedua ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Jadi mereka itu kayak tidak ingin mengambil opini-opini dari orang-orang asing dan lebih mencondongkan kepada opini-opini yang diambilkan oleh AI, tidak mendouble check dan segala macam. Selanjutnya adalah contoh-contohnya. Baik, untuk contohnya yaitu ada di bank ya. BCA itu menggunakan chatbot dan AI untuk deteksi transaksi mencurigakan. Jadi BCA itu takutnya ada terjadi kasus penipuan. Jadi mereka itu menggunakan chatbot dan AI. Yang kedua yaitu ada e-commerce. Nah, e-commerce ini tuh contohnya ada Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Itu memiliki AI untuk merekomendasikan produk kepada kita yang kita inginkan. Terus selanjutnya ada pertanian. Di pertanian ini kita bisa menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan pasar di sekitar kita. Jadi kita bisa mengetahui apa sih kebutuhan pasarnya. Nah, itu nanti bisa digunakan seperti itu. Baik, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan dari kami yang kurang. Kami tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Untuk kelompok selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, karena kita waktunya sudah habis. Oke anak-anak, untuk kegiatan kita pada siang hari ini kesimpulannya apa kira-kira? Apa? Memiliki dampak bahaya, namun juga memiliki dampak positif untuk kita ke depannya. Ya, Jose? Nah. Apa Firzan? KA tidak boleh disalahgunakan. Radit? Sebenarnya pelajaran dapat ini sesuai hari ini itu bahwa kita tidak tahu tuh pengertian dari KA, juga jenis-jenis KA dan juga pemanfaat KA itu tentunya banyak, bisa di bidang pertanian, bisnis dan juga pendidikan dan lain sebagainya. Oke, yang lain sudah paham untuk materi kita pada siang hari ini? Ya. Ada pertanyaan? Tidak, alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk di post test. Silakan dibuka HP-nya masing-masing, tetap di kelompoknya aja enggak apa-apa. Silakan dikerjakan untuk post testnya, link sudah saya berikan di grup. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya 5 menit ya. Oke, anak-anak sudah selesai untuk post testnya? Sudah dikumpulkan? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi. Apa sih materi kita pada siang hari ini? Yang pertama, apakah kalian sudah memahami KKA? Sudah. Oke, yang kedua, apakah kalian sudah dapat memahami pemanfaatan KKA dalam bidang umum maupun khusus? Sudah. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi, ada beberapa bidang di situ, ada kesehatan, ada ekonomi, pertanian, ada pendidikan ya, dan sebagainya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi KKA dalam bidang konten kreatif. Nah, oke, silakan nanti di rumah bisa dipelajari kira-kira apa sih arti dari konten kreatif kalau kita dalam pelajaran KKA itu. Oke ya? Oke. Oke, sebelum kita pulang, marilah kegiatan kita hari ini kita tutup dengan berdoa. Oke, silakan ketua kelas ditutup dengan berdoa dulu. Sebelum kita ke rumah masing-masing, mari kita berdoa agama dan prosesnya. Berdoa dulu kan. Berdoa kepada Allah. Terima kasih Radit. Oke, pertemuan kita hari ini saya tutup dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa belajar ya untuk materi selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.